Oh iya, nah. Masuk. Itu juga calon kamu. Lampak.
silakan para umat untuk baris. Peserta karnaval berikutnya yang ketiga, peserta asal wihara. Selamat datang kepada umat Buddha Wihara Giri Ratana Puja Panasandaya. Kami mengucapkan selamat datang kepada umat Buddha dari Jakarta. Dari Wihara Bodhidharma Karangledang. Selamat memasuki acara Arya Acara. Juliat Tana dari Wihara Brahmaloka. Baik, mari kita sambut Umat Buddha dari Wihara Giri Metabona Rama Buani. Bapak Pembimas Buddha Bapak Arya Satyawira Esa. Sambil menunggu tamu undangan yang akan segera tiba, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Acara akan segera kita mulai sebentar lagi. luar biasa pantun dari Romo ya. Agam. Selamat datang kami sampaikan kepada Yang Mulia Bante Nyana Pundarika Mahateri. Selamat datang, selamat memasuki area Mahapuja Waisak. Selamat datang kami sampaikan kepada tamu undangan yang sudah hadir dari Mataram,
dari Wihara Dhamma Susena. Terima kasih dan penghargaan yang Puja Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 dengan tema Kebijaksanaan Dasar Keluhuran Bangsa Keluarga Buddhis Theravada Indonesia. Bante Ataseno, Bante Subaru, tentu yang terkhusus juga Yang Mulia Bante Nyana Pundarika.
tengah istana, rakyat kembali ke tempat mereka. Dan kini tinggal sang raja dan permaisurinya yang duduk menikmati fungsi penerus. Mengingat akan hal ini membuat sang ratu menjadi takut kalau ia tidak akan memberikan penerus bagi kerajaan Sakya, dan ini membawa kesedihan yang mendalam bagi sang ratu dan sang raja. Hingga sang raja melihat kesedihan dari istrinya, mengajak istrinya untuk keluar dan berjalan-jalan agar tidak terlalu memikirkan dan terbawa akan kesedihan. Hari demi hari pun berlalu. Sang ratu menceritakan kepada sang raja bahwa ia bermimpi seekor gajah putih dengan membawa bunga teratai masuk ke dalam rahimnya. Mendengarkan akan hal tersebut, sang raja meminta prajuritnya untuk mencari dan mendatangkan seorang pertapa yang dapat membaca arti dari mimpi tersebut. Setelah pernikahan Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara, hari demi hari pun terlewati dan Pangeran Siddhartha berkeinginan untuk keluar istana untuk pertama kalinya. Sesampainya di tepi sungai Aroma, Pangeran Siddhartha melepas semua atribut kerajaannya, memberikannya kepada Channa dan berpesan untuk memberitahu ayahandanya beserta istrinya bahwa ia akan menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Dan Pangeran Siddhartha pun melanjutkan perjalanannya menuju ke tengah hutan dan menjadi seorang pertapa. Setelah berkelana ke banyak tempat dan belajar dari banyak guru, serta melakukan pertapaan menyiksa diri di bawah pohon Bodhi, pertapa Siddhartha duduk bermeditasi, dan disinilah Dewa Mara beserta putri-putrinya mengganggu pertapa Siddhartha. Pada akhirnya pertapa Siddhartha di bulan Waisak, di bulan Purnama, mencapai tingkat kebudaannya. चल और जाना है
memperoleh penerangan sempurna. Sang Buddha selama 45 tahun mengabarkan nama ke seluruh India, dan di usia 80 tahun Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Lombok Utara, Bapak Sekretaris FKUB Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Ketua Permabudi Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak dan Ramil, yang kami hormati Ketua Penyelenggara Bimas Buddha Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati para pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Kepala Polsek Tanjung, Kepala Polsek Pemenang, Kepala Polsek Gangga, dan Kepala Polsek Kayangan, yang kami hormati Kepala Desa Sekecamatan Tanjung yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini, dan yang kami hormati para pimpinan Majelis Keagamaan, yang kami hormati para pimpinan organisasi baik kepemudaan dan pimpinan organisasi mahasiswa seprovinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat,
dan tokoh pemuda. Dan yang kami hormati seluruh ketua wihara atau Karakasaba se-Kabupaten Lombok Utara. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini dengan keadaan yang sehat dan diberikan kemudahan dalam acara Maha Puja Waisak yang diselenggarakan oleh keluarga Buddhis Theravada Indonesia Kabupaten Lombok Utara. Perlu kami sampaikan bahwa peringatan Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 ini dilaksanakan secara serentak di masing-masing wihara pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025, 1 bulan yang lalu. Karena mengingat masih dalam momen Waisak, umat Buddha pada kesempatan ini menyelenggarakan Maha Puja Waisak di halaman Wihara Sangupati Lendang Bilang dengan mengundang pihak pemerintah dan seluruh umat Buddha, baik unsur dari Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan umat Buddha Kabupaten Lombok Utara sekaligus sebagai tuan rumah dalam acara ini. Untuk diketahui oleh Bapak PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, Maha Puja Waisak tahun ini estimasi yang hadir umat kita sebanyak 3.000 orang. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir berbondong-bondong dari berbagai wihara pada kesempatan Maha Puja Waisak saat ini. Kami umat Buddha merayakan Maha Puja Waisak ini sebagai sarana untuk meningkatkan pengertian, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai luhur ajaran Buddha Gautama, guna memperteguh sikap perilaku dan cara pandang kehidupan beragama dan bernegara menjadi lebih baik. Dalam rangka menyongsong perayaan Maha Puja Waisak tahun ini, keluarga Buddhis Theravada Indonesia Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan beberapa kegiatan pada tahun ini. Yang pertama, pembukaan sebulan pendalaman Dhamma yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 April 2025 di Wihara Wirya Dhamma Grenge. Yang kedua, pelaksanaan pangsen atau pelepasan makhluk hidup yang dilaksanakan pada Jumat. Kita merenungkan dengan pemikiran baik ketika saya menyampaikan petikan Dhamma dari Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tullaku purisajanyo naso sakata jayati yataso jayati diro tampulang sukamedati ti. Manusia unggul jarang ditemukan. Ia tidak terlahir di sembarang tempat. Di keluarga mana manusia unggul terlahir, keluarga itu mengenyam kebahagiaan. Ibu bapak serta saudara-saudari yang berbahagia, izin terlebih dahulu saya ingin menyapa beberapa tokoh masyarakat yang hadir pada acara Maha Puja Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 di Wihara Sangupati Lendang Bilang ini. Yang saya muliakan Ibu
Sangga dan Yang Luhur Samanera, yang saya hormati para Romo Pandita dan Upacarika, yang saya hormati PLH Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Wakil Bupati Lombok Utara, yang saya hormati Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Lombok Utara, yang saya hormati Bapak FKUB Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Ketua Permabudi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD Kabupaten Lombok Utara, yang saya hormati Bapak Dandim, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang hadir pada saat ini. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, Sukihotu Namo Buddhaya. Ibu bapak serta saudara-saudari yang berbahagia, tersenang kita saat ini dapat mengikuti acara Mahapuja Waisak 2569 Bugis Era tahun 2025, dan hari ini Jumat tanggal 27 Juni 2025 izin saya mengucapkan selamat kepada saudara kita umat Islam yang merayakan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Semoga kita semua berbahagia. Ibu bapak serta saudara-saudari yang berbahagia, kita mengetahui di tengah-tengah keberadaan kita saat ini di acara Mahapuja Waisak telah hadir orang-orang terbaik yang memiliki kedudukan strata yang tinggi dan juga keluhuran. Yang kita ketahui mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat, pemimpin-pemimpin, negarawan, budayawan, maupun orang-orang yang bijaksana. Mengetahui hal ini, kita semua tentu sepakat berpikir bahwa pencapaian-pencapaian mereka ini tidak serta-merta didapat dicapai dengan mudah. Tentu dengan daya upaya, bukan tanpa daya upaya. Tema Waisak tahun 2025 ini, Sangga Theravada Indonesia mengusung tema kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Nah, tentu ibu bapak sekalian perlu untuk menyimak tema ini dengan kesungguhan hati. Kita tahu definisi bijaksana, yaitu adalah orang yang berpengetahuan, memiliki pandangan, memiliki pengertian benar terhadap kebenaran yang hakiki. Dan ini menjadi dasar dari perilaku
suatu bangsa. Bangsa adalah suatu komunitas himpunan, suatu negara. Nah, kita mengenal bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Jerman, dan sebagainya. Ini adalah himpunan banyak individu-individu. Nah, demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia adalah himpunan individu-individu yang terdiri dari berbagai provinsi, terdiri dari kota dan kabupaten, terdiri dari kecamatan-kecamatan, terdiri dari desa-desa, dusun-dusun, keluarga-keluarga, dan individu-individu masing-masing. Nah, inilah yang dikatakan suatu bangsa. Dan kebijaksanaan bukan hanya dalam tataran sempit, yaitu tadi berpengetahuan, berpandangan, dan berpengertian. Tetapi kebijaksanaan memiliki arti tersirat yang lebih mendalam, yaitu memiliki moralitas yang baik, memiliki integritas, sifat yang menunjukkan kekuatan, kesatuan utuh, sehingga memiliki potensi, kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Inilah integritas. Ketiga, memiliki ketahanan, kesabaran, ketabahan. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan itu sendiri. Inilah sesungguhnya arti kebijaksanaan yang kita usung, kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang berbahagia, Trisuci Waisak yang memperingati 3 peristiwa agung: kelahiran, penerangan sempurna, dan kemangkatan parinibhananya Sang Buddha, adalah suatu momen yang menunjukkan puncak pencapaian tertinggi dari manusia unggul. Ya, tadi izin Bante mengingat kembali, di tengah-tengah kita hadir orang-orang terbaik. Tetapi manusia unggul adalah yang terbaik dari yang terbaik. Karena apa? Nah, tadi ada 4 kriteria: memiliki moral yang baik, integritas yang baik, ketahanan, dan kebijaksanaan. Nah, kita bisa merefleksikan ke diri kita semua. Guru Agung adalah manusia unggul. Demikian pula Bapak Ibu yang terbaik saat ini, di mana keluarga mengenyam kebahagiaan dari apa yang telah kita capai. Oleh sebab itu, ketika Dhamma di atas tadi dikatakan manusia unggul jarang ditemukan. Ia tidak terlahir di sembarang tempat. Di keluarga mana manusia unggul terlahir, keluarga itu pasti mengenyam kebahagiaan. Mengapa Bante berani menyatakan hal ini? Bahwa beliau adalah manusia unggul dari sisi kelahiran, sisi penerangan sempurna, dan sisi kemangkatan beliau. Sisi penerangan sempurna, sisi kelahiran beliau
dikatakan dalam Buddha Wangsa, Ago hamasmi lokasa, seto hamasmi lokasa, jeto hamasmi lokasa, ayam manti majati, nakidani punna putih. Akulah yang terluhur di dunia, akulah yang tertinggi di dunia, akulah pemimpin yang tertinggi di dunia. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada lagi kelahiran lain. Raungan singa ini yang dikumandangkan oleh Bayi Siddhartha menunjukkan sisi puncaknya nilai-nilai bacik yang telah dicapai oleh seorang manusia, yang dimana beliau mencapai kebajikan dari segi kemurahan hati, segi cinta kasih, segi pelepasan, segi pemoralan, segi kejujuran, semangat, kesabaran, tekad, keseimbangan batin dan hanya. Inilah puncak di mana beliau menyatakan seorang bayi ini, akulah yang terluhur di dunia, dan seterusnya. Peristiwa agung yang kedua, penerangan sempurna. Ini pun dikatakan sebagai puncak pencapaian dari manusia unggul. Yato cako pikawe imesu catusu arya sacesu ewan tipariwatang wada sakarang yata putang nyana dasana sui sudang ahosi atahang pikawe sadewake loke samarake sabrahmake sasamana brahmanya pacaya sadewa manusaya anutarang sama sambutin abisambutu pacayasi. Dikatakan ketika 4 kebenaran Arya telah dipahami dalam 3 tahap dan 12 segi pandangan ini telah sempurna, saat itulah aku menyatakan kepada dunia, Dewa, Mara, Brahma, himpunan Samana atau Pertapa, Brahmana, beserta manusia dan dewanya, aku telah mencapai penerangan sempurna dengan usahaku sendiri. Inilah puncak yang dinyatakan oleh manusia aku. Pencapaian kebijaksanaan tertinggi, yaitu padamnya pengotor-pengotor batin, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Padam. Inilah puncak yang dinyatakan beliau ketika mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dan peristiwa ketiga dari Trisuci Waisak adalah kemangkatan atau parinibadanya Buddha. Kembali beliau mengatakan sesuatu hal yang menunjukkan keluhuran manusia agung, manusia unggul, terbaik dari yang terbaik. Handadani pikawe aman tayamiwo wayadama sangkara apa madena sampatitati. Oh para biku, ku beritakan segala yang terbentuk, yang bersyarat, yang berkondisi tidak kekal. Oleh sebab itulah kalian harus berjuang dengan kesungguhan hati, membebaskan diri. Ibu bapak sekalian, yakni sambutan
sambutan yang pertama oleh Bapak Kapolres Lombok Utara kepada yang kami hormati AKBP Agus Purwanta SIK, disilakan. Kayu baik ada yang di Pemenang, di Ganggel, itu sama-sama bergotong royong setiap hari Minggu datang untuk membangun wihara ini. Dan setelah pasca gempa, tentu wihara ini roboh, dan kami dari Kementerian Agama khususnya Dirjen Dimas Buddha sudah menggelontorkan anggaran sebesar 1 M dalam 2 tahap, ya. Pada tahun 2019 kami membantu setelah ada gempa sebesar 500 juta, dan pada tahun 2022 kalau tidak salah kami melengkapi menambah anggaran menjadi 500 juta. Jadi genap 1 M. Inilah bentuk perhatian dari pemerintah khususnya Kementerian Agama untuk hadir membangun wihara yang sangat bersejarah, dari wihara yang pertama di Pulau Lombok. Kemudian tentu saya dalam kesempatan ini menyampaikan selamat Hari Raya Trisuci Waisak yang ke-2569 Budi Sera di tahun 2025. Semoga umat Buddha diberkati kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari bisa menjalankan tugas itu sebagai umat dan warga khususnya Lombok Utara, membantu program pemerintah. Itu yang paling penting, dan khususnya program pemerintah provinsi, yaitu Bapak Gubernur. Dan kita selalu mendoakan bahwa para pemimpin kita, Bapak Gubernur dan jajaran, dan Bapak Bupati Lombok Utara dan jajaran selalu sehat dalam menjalankan tugas. Begitu juga dengan di jajaran Polri, Pak Kapolres dan Dandim di dalam menjalankan tugas untuk mengamankan daerah diberikan limpah kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk informasi bahwa jumlah umat Buddha khususnya di Lombok Utara, kami mengambil data terakhir di tahun 2021 itu berjumlah 11.000 di 2021, ya, dan ada sekitar 46 wihara, mungkin tambah satu lagi kalau di Kapolres menjadi 47 Pak Kapolres, ada 47 ya. Terima kasih Pak Kapolres yang sudah memberikan tempat untuk umat Buddha, dan seperti kita ketahui bahwa mungkin di seluruh Indonesia untuk anggota Kapolri mungkin yang banyak itu di jajaran Kapolres Lombok Utara untuk yang personil dari umat Buddha, karena kami tahu juga mereka punya grup Pak Kapolres. Jadi kalau saya komunikasi dengan Pak kebetulan Skato ya itu tadi. Saya juga sebelum bertugas di Lombok saya pernah di Kupang 6 tahun. Di sana juga ada lagi dibangun 3 wihara, dan di sana yang menjadi korbannya adalah dari anggota Polri juga, tapi beliau berasal dari Bali, ya, cuma beragama Buddha. Itu di daerah Flores, daerah Sika, yang sekarang juga sedang membangun, ya, ada juga di sana. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak berpanjang lebar. Mungkin saya berharap semua umat Buddha seluruhnya, saya menghimbau mari kita dukung program dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, dan khususnya kita mendukung program dari Bapak Gubernur Lombok Barat, karena sebagai umat Buddha tentu kita sangat berterima kasih atas perhatian yang luar biasa dari
pemerintah daerah. Kita tepuk tangan dulu, baik itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah khususnya Lombok Utara yang benar-benar selalu memberikan perhatian besar. Setiap kita melakukan kegiatan, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu hadir di tengah-tengah kita. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Begitu juga dengan jajaran kita dari Dandim dan Kapolres yang memberikan support dan memberikan keamanan yang rasa aman di khususnya di wilayah Lombok Utara. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat Hari Raya Suci Waisak, dan saya berpesan kepada seluruh umat, mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas spiritual agama kita, ya, khususnya meningkatkan sila, ya, moral, dan menjaga kondusivitas di daerah kita, yaitu dengan trik kerukunan umat beragama yang menjadi fondasi, yaitu kerukunan intern umat beragama kita, umat Buddha. Yang kedua, kerukunan antar pemerintah dan umat Buddha. Dan yang ketiga, kerukunan antar agama. Nah, inilah yang menjadi kita selalu kita pegang, dan kita khususnya di Lombok Utara dari dahulu kita memang terkenal paling aman, ya, tidak pernah ada ketersinggungan dari zaman dulu, ya, dari orang tua kita, ya, bersama-sama karena kita memegang falsafah yang namanya mempolong mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Sakti Santi Om. Namo Buddhaya. Sabe Satra Bhavantu Sukhitata. Semoga selalu hidup bahagia. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Mohon maaf kalau salah sebut ini, dan saya muliakan Bikku Sangha, Romo Pandita, saya agak kaku nyebut PNT Pak, PLH, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita doakan beliau segera definitif. Ini sahabat saya. Kemudian Pembimbas Buddha Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, kawan-kawan dari Forkopimda Kabupaten Lombok Utara beserta seluruh jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Ketua PHRI, selamat sore. Saya dipesan barusan, nggak boleh lama-lama. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara. Beliau hari ini terakhir menghadiri dan mengikuti retret di Jatinangor. Untuk seluruh kepala daerah yang belum melakukan retret, yang sebelumnya kami hadir sekitar 400 orang, beliau hari ini sekitar 80 orang. Supaya tidak berlama-lama ini saya lebih nyaman bahasa Daya ini. Saya diundang hari ini sebenarnya mengeluh. Kenapa? Hari ini saya hadir di Mahapuja Waisak Tera Wadah hari Minggu. Budayana ya? Betul. Betul ya? Boleh enggak kira-kira saya usul ini, mudahan enggak menyalahi aturan agama Buddha.
kita fasilitasi tahun depan 2 baik Theravada maupun Budayana, sekali-sekali acara begini jadi 1 di kantor Bupati. Kasihan Pak Sekda, hari ini hadir, besok datang lagi. Lumayan Pak. Mudah-mudahan nanti tidak salah ya. Karena hari Waiseknya sama kan? Bukan beda kan? Di hari yang sama, kawan-kawan Buddha kita, saudara-saudara saya umat Buddha, merayakan Waisak, harinya sama. Nah, kalau yang begini, kenapa harus beda? Ya, nanti setelah ini mungkin difasilitasi oleh Perma Budi, kemudian tokoh dari Theravada, Budayana, boleh saya ke ruangan. Kita bicarakan. Sekarang ini hadir tadi laporan ketua 3.000 Pak. Kalau tahun depan bisa bersatu, mungkin dia sampai lapangan Tanjung itu nih teroknya. Ya, intinya bahwa kami ingin melihat saudara-saudara saya umat Buddha ini merayakan satu kegiatan di tempat yang sama dalam skala yang besar. Kami juga nggak capek lah bolak-balik tiap hari kita ketuk-ketik. Jadi mudah-mudahan ini tidak menyalahi. Setelah ini nanti kapan kita bisa kumpul duduk bersama membicarakan ini, plus Pak Kapolres tadi, plus Pak Kapolres, karena kaitannya sama Kamtipmas Pak. Kalau terlalu banyak bingung ngaturnya nanti. Kemudian yang paling penting yang harus yang sampaikan adalah kami ingin saudara-saudara saya yang beragama Buddha ini benar-benar kita bisa berkolaborasi, kita bersinergi bagaimana membawa Lombok Utara ini jauh lebih baik dari hari ini dan semakin maju. Saya terakhir ketemu Bang Arya, saya panggil itu 33 tahun yang lalu Pak. Kami merasakan bagaimana kondisi 33 tahun yang lalu dalam posisi kami sudah besar dengan hari ini. Jauh perbedaan apa yang ada yang kita lihat hari ini. Mulai kita melampak elek gondang, mohon maaf. Oh ada yang tak paham nanti repot saya. Dari Gondang rumah saya ke Tanjung dekat rasanya dulu, karena jalannya belum aspal, kaki tidak panas. Nah kalau beliau biasa jalan ya. Dari jalan tanah sampai aspal sudah dirasain. Kita ini ngeluh, banyakan ngeluhnya, hidup keluh. Sekarang zaman sudah terlalu modern. Tidak ada yang mau jalan kaki dari Gondang sampai Tanjung itu, tidak ada. Minimal naik sepeda listrik. Ya betul ya. Nah artinya sebenarnya pembangunan ini membawa dampak positif atau negatif. Menghadiri acara seperti ini saja, siap-siap dia sudah lama harus naik mobil, harus disambut segala macam. Yang dulu dia kali takut ditahan ini. Bersyukur seperti disampaikan tadi oleh Pak Kapolres, toleransi umat beragama Lombok Utara ini paling tinggi. Tidak pernah tercatat satupun dalam sejarah. Boleh kita tanya ketua FKUB yang hadir, ada tidak perang antar agama di Lombok Utara ini? Ada tidak? Tidak pernah ada. Kalau ada yang mengklaim, yang merasa, oh selama saya jadi ketua FKUB tidak pernah ada ribut antara agama, kata siapa? Dari dulu Pak, bukan sekarang. Dari dulu, kami ini rukun-rukun saja di Lombok Utara. Karena begitu, banyak si inges-inges, si gagah-gagah ini, kalau sudah lepas pakaian agamanya, keluar sampai Tanjung, tidak ada yang tahu mana Islam, mana Buddha.
mungkin diajak ribut. Jumlahnya orang Buddha 11.000 Pak ya? Seingat saya 13.000 Pak. Oh 2021 ya. Setahu saya insya Allah 13.000 hari ini umat Buddha di Lombok Utara, dan orang asli semua Pak Sekda. Nggak ada orang impor di Lombok Utara, orang Buddha nih, orang asli semua, asli Lombok Utara. Tinggal saya cari sejarahnya kenapa Buddha bisa sampai di Lombok Utara, sampai jumlahnya sekian banyak. Izin Pak Ketua PHD, Hindu berapa? Nggak sampai 10.000, nggak sampai Pak. Oleh karena itu tadi Pak Sekda ini kaget Pak. Dia pikir seperti di tempat lain, setelah Islam Hindu. Ternyata terbesar kedua di Lombok Utara ini Buddha. Buddha Pak. Ingat tuh Pak Sekda. Saya buka sedikit nih Pak. Saya lupa nih, saudara saya Ketua Gerindra Lombok Utara. Ternyata Pak Sekda itu baru tahu Bapak itu agama Buddha pas kasus kemarin Pak. Ini bukti bahwa sebenarnya kita ini muka sama, cara pakaian sama. Apanya yang harus kita bedakan Pak? Makan apa? Sama Pak, makan nasi. Cuman ada yang pakai beras biasa, ada yang beras merah, yang sakit ini. Ada yang beras porang, karena kesehatan saja. Kalau baju semua sama, nggak ada yang kita bedakan. Oleh karena itu sekali lagi, lewat ya 20 menit. 20 menit ini jadi kasih makan. Oleh karena itu sekali lagi terakhir saya mengajak kita semua sebagai masyarakat Kabupaten Lombok Utara, khususnya saudara-saudara saya yang berumat Buddha, ayo kita sama-sama bangun daerah ini. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan kami, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bisa sama-sama terus membersamai saudara-saudara kita bagaimana kita membangun kabupaten kita yang tercinta ini menjadi kabupaten yang diperhitungkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di tingkat nasional, dan kalau bisa orang mengenal Lombok Utara itu di tingkat internasional. Mohon maaf, 3 Gili orang kalau nyebut nggak tahu kalau itu Pulau Lombok Pak, apalagi Lombok Utara. Bule itu taunya 3 Gili ya sudah cukup, Gili Trawangan, Meno Air. Tidak ada yang tahu kalau 3 Gili itu ada di Lombok Utara Pak. Oleh karena itu ini satu kebanggaan buat kita. Sekali lagi bantu kami menjalankan apa yang sudah kami janjikan kepada masyarakat selama 5 tahun ke depan. Terakhir saya mengucapkan selamat Hari Waisak, dan hari ini ada Maha Puja Waisak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa keberkahan dan kedamaian dalam hidup kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Selamat sore. Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakilkan oleh Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada yang terhormat Haji Lalu Muhammad Faisal, Estos MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
sahabat saya, adik saya, Wakil Bupati Lombok Utara. Beliau ini kalau di ASN-nya staf saya Pak Kapolres. Jadi kalau berita-berita nggak boleh sebenarnya. Yang saya muliakan para biksu yang luar biasa berkesempatan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati para anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Lombok Utara, Pak Kapolres, Pak Dandim, terima kasih. Yang saya muliakan, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, saya baru tahu beliau itu saudara saya umat Buddha itu ketika ada masalah, memang betul Pak Sudiarsa ini anggota Dewan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kebetulan menjadi mitra di dinas saya. Yang marah-marahin saya nih beliau ini. Terima kasih Bapak anggota Dewan. Yang saya hormati Sekretaris FKB Provinsi Nusa Tenggara Barat, Prof, terima kasih. Para umat Buddha, saudara-saudara saya di Lombok Utara, Ketua WPI Kabupaten Lombok Utara, Sugeng Sugianto, Setiadi, dan Kartono SAD. Itu semuanya 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Dan kami mohon hadirin untuk duduk kembali. Kami dulu yang sudah lulus berdua. Pak Kapolres, saya pamit dulu. Sukses selalu. Amin, amin, Duluan. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLH Sekretaris Daerah sama-sama untuk melakukan pembacaan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada yang berberkah.
yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sang Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kelibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan. Semoga kita semua selalu diberikan